Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi. Summal fatih ila arwahi jami'il awliya wasyhada wassalihin, khususan mu'alif hadzal kitab Al-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Summan fatah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Qala al-musannif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah Masjid Nurul Ijtihad rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini sebagai sarana nanti di akhirat kita akan Allah selamatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah keharibaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan minggu yang lalu sudah kita bahas cara-cara Allah memberi ampunan sesuai dengan kajian kita Asmaul Husna yang ke-15, yaitu Al-Ghaffar. Dengan namanya Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengampunan atas segala dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Al-Imam Ghazali menjelaskan bahwa yang pertama kemarin sudah kita bahas, cara Allah memberikan pengampunan itu yang pertama dengan cara cuma-cuma. Dengan cara cuma-cuma, artinya walaupun kita tidak melakukan sesuatu perbuatan, kita tidak membaca kalimat-kalimat taubat,
maka tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada hamba-hambanya yang berdosa, yaitu terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tepatnya pada malam nisfu Sa'ban atau pada malam Al-Qadar. Nah, ini sekalipun orang yang berbuat dosa tersebut tidak beristighfar, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak melakukan satu ibadah, maka dia tetap mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terkecuali 10 orang yang kita bahas pada pertemuan minggu tadi. Para jamaah rahimakumullah. Yang kedua, cara Allah memberi pengampunan kepada kita. Kata Imam Al-Ghazali, pengampunan Allah Subhanahu wa taala Dia berikan melalui sebab. Ini ada sebabnya. Allah memberikan pengampunan dengan sebab melakukan kebajikan. Yang pertama, dengan melakukan kebajikan tanpa permohonan ampun, dengan tanpa kita beristighfar, tanpa mengucap astagfirullah, atau tanpa penyesalan, tanpa bertaubat, tapi dengan melakukan satu perbuatan, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan berbuat kebajikan Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kita sering membaca atau mendengar hadis-hadis Rasulullah tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kan kata Rasulullah, barang siapa membaca salawat ummi, salawat ummi pada hari Jumat setelah salat asar. Salat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi. Ada ya, dibaca berapa? 80 kali. Mana salah nih? 80 kali. Maka dosa-dosa yang dilakukan seseorang itu diampuni oleh Allah. Dengan sebab salawat tadi. Dengan sebab salawat. Nah, ini sebabnya Allah memberi pengampunan dengan melakukan kebaikan. Atau contoh lain, ketika kita bersuci, berwudu, mau sholat, wudu tadi, ataupun selain untuk sholat, berwudu kita, maka dosa-dosa yang ada di anggota wudu kita, umpama apa? Dosa yang ada di muka kita kan, dan sebab kita melihat dosa mata, dosa mata, melihat sesuatu yang diharamkan oleh agama, kan dosanya. Melihat aurat kan, melihat perempuan yang bukan mahramnya kita, ini dosa. Nah, ketika kita berdosa, mata kita berdosa, nah kita mau sembahyang zuhur, salat zuhur umpama, nah, kita kan berwudu, sebelum sholat kita berwudu. Nah, yang kita basuh apa? Muka kita kan? Benar kan? Rukun wudu membasuh muka. Maka ketika kita membasuh muka kita tadi, nah dosa-dosa yang ada di muka kita itu akan Allah ampuni dengan sebab air wudunya tadi. Atau dosa yang dilakukan oleh tangan kita, dosa yang dilakukan oleh tangan kita. Nah, ketika kita membasuhnya berwudu, maka dosa-dosa tadi akan gugur, ngerebes bahasa kita kan, akan berjatuhan dengan sebab berjatuhan air wudu yang kita gunakan ketika membasuh tangan tadi.
Dan ini dosa tidak Allah ampuni dengan sebab kita beristighfar. Dosa ini tidak Allah ampuni dengan sebab kita bertaubat, kecuali dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Ini yang kedua, Allah ampuni dosa kita dengan sebab melakukan satu kebajikan. Di sini Al-Imam Ghazali memberi contoh. Kata beliau, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang berdagang kurma bernama Abu Yusuf. Ini Abu Yusuf ini sebagai pedagang berjual kurma. Ketika sedang berjualan, lah bukit tukuh kan, datang seorang perempuan yang ingin membeli kurma tersebut. Ada seorang perempuan datang ke toko Abu Yusuf ingin membeli kurma. Di saat si perempuan itu memilih kurma yang akan dibelinya, cari kurma namanya bagus kan? Abu Yusuf berkata kepada perempuan itu, apa kata Abu Yusuf ketika orang bini tadi sedang milih kurma? Kalau engkau mau kurma yang lebih baik ada di kamar. Abu Yusuf ngomong dengan perempuan tersebut, kalau engkau ingin kurma yang lebih bagus, lebih baik, ada di kamar, ada di dalam, misalkan. Perempuan ini tambah curiga, karena dia ingin membeli kurma. Jadi kata beliau, kalau engkau ingin mau kurma yang lebih baik, ada di kamar. Maka perempuan itu pun ikut ke kamar bersama Abu Yusuf. Ke kamar berdua. Nah, sesampai di kamar, Abu Yusuf langsung mencium perempuan itu. Kemudian perempuan tersebut pulang. Nah, bukan nyamrik kurma, rupanya apa? Abu Yusuf jadi ingin berbuat jahat dengan perempuan. Ketika masuk kamar, nya tangkapnya bini deh, nya ciumnya. Pokoknya dia lakukanlah sesuatu yang dia inginkan, kecuali apa? Siko tidak berzina. Siko iya benga, yang lainnya gawi-gali lah. Ke kamar, nya peloknya, nya ciumnya kan. Ini dilakukan oleh Abu Yusuf. Setelah kejadian itu Abu Yusuf bingungnya lah berbuat maksiat tadi, takut, timbul takut. Lalu ia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menceritakan apa yang telah dilakukannya. Dalam takutnya, dalam bingungnya, ini Abu Yusuf langsung mendatangi Abu Bakar. Wahai sahabat Rasulullah, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada engkau. Kata Abu Bakar, wahai Abu Yusuf, apa yang sudah engkau lakukan? Rahasiakanlah kejadian itu, jangan ceritakan kepada orang lain, dan taubatlah engkau kepada Allah. Setelah Abu Yusuf menceritakan apa yang dia lakukan kepada Abu Bakar ngomong, wahai Abu Yusuf, bertaubatlah pada Allah dan jangan engkau kisahkan kepada orang lain. Karena apa? Aib beliau telah melakukan maksiat. Tutup aib ini, jangan ceritakan kepada orang lain. Namun anjuran Abu Bakar yang demikian tidak memuaskan bagi Abu Yusuf. Dia puasnya, puaslah. Kemudian ia datang kepada Umar ibnil Khattab. Namun jawaban Umar sama dengan anjuran Abu Bakar yang juga tidak memuaskannya. Pergi Umar. Aku sudah melakukan maksiat. Aku sudah mencium seorang perempuan yang bukan mahram aku. Aku bingung, aku takut dengan ancaman Allah. Nah, kata Umar, Abu Yusuf
Jangan engkau katakan aib engkau ini kepada orang lain. Jangan engkau pisahkan. Taubatlah kepada Allah. Mudah-mudahan dosa engkau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Yusuf lompuaslah. Dia takut khawatir nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan wahyu kepada Rasulullah berkenaan dengan apa yang dia lakukan. Karena orang-orang dulu zaman Rasulullah apabila ada peristiwa maka Allah turunkan ayat. Nah, Abu Yusuf khawatir kalau nanti apa yang dia lakukan Allah turun ayatnya. Kemudian Abu Yusuf datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhirnya Abu Yusuf pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepada Rasulullah apa yang telah dilakukannya. Nya cerita kalilah, ya Rasulullah, pagi tadi ketika aku buka toko, ada seorang perempuan yang datang ke toko, aku ingin membeli kurma. Maka aku suruh dia masuk ke kamar. Nah, aku suruh dia masuk ke kamar, dan ketika dia masuk ke kamar, maka aku mencium itu perempuan. Ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan agar dosa aku tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Mendengar cerita yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah beliau. Kenapa? Karena Abu Yusuf sudah maksiat. Seraya berkata, wahai Abu Yusuf, engkau telah khianat kepada orang fisabilillah. Suami perempuan itu ketika kejadian dicium oleh Abu Yusuf sedang pergi berperang. Artinya laki suami si perempuan tadi sedang berperang fisabilillah. Ini kata Rasulullah, wahai Abu Yusuf, engkau sudah mengkhianati suami ini perempuan. Ketika suaminya berperang, engkau menciumnya, engkau berbuat maksiat kepada dirinya. Marah Rasulullah, marah. Kemudian Rasulullah menunduk, ya. Akhirnya turunlah ayat sebagai berikut. Apa kata Allah? Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Ini ayat tentang masalah dosa atau maksiat yang dilakukan oleh Abu Yusuf. Kata Allah, kerjakanlah salat 5 waktu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Yusuf, cukuplah engkau mengerjakan salat 5 waktu, dosa engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dosa dia menciumi perempuan tadi, itu Allah ampuni dengan sebab salat 5 waktu. Artinya apa? Tidak Allah ampuni dengan istighfar, tidak Allah ampuni dengan bertaubat, cuma dengan salat. Seperti yang kita tadi kan, membasuh muka, dosa di muka hilang, membasuh tangan, dosa di tangan hilang, menyapu kepala, sebagian kepala kita, maka pikiran-pikiran kotor kita akan hilang. Ketika membasuh kaki, dosa yang dilakukan oleh kaki kita akan hilang. Nah, dengan sholat. Lalu Abu Yusuf berkata, ya Rasulullah, apakah ini hanya untuk aku saja? Artinya dengan sebab melakukan satu dosa, maka Allah akan mengampuni dosa tersebut melewati sholat. Melewati sholat. Artinya dengan mengerjakan sholat, maka dosa tersebut akan Allah ampuni.
Kata Abu Yusuf, ya Rasulullah, apakah ini cuma khusus untuk aku? Apa kata Rasulullah? Bagi seluruh umat aku. Artinya siapapun kalau dia melakukan dosa, bisa dosa tersebut Allah ampuni dengan sebab salatnya. Nah, ini sebab yang kedua. Allah mengampuni dosa hamba dengan sebab sesuatu seperti melakukan salat. Bahkan kita sering mendengar hadis, man shoma, barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah dan mengharap balasan pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Ini dosa hanya Allah ampuni dengan sebab melakukan puasa tersebut. Nah, kata beliau, ini adalah cara pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui minta ampun, tanpa bertaubat, tanpa beristighfar, tetapi dengan sebab melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi dosa-dosa yang diampuni oleh Allah tersebut dengan syarat cuma sekali saja dan tidak ditimbulkan oleh perencanaan untuk melakukannya. Artinya apa? Dosa yang dilakukan secara spontan. Kalau memanglah ada niatnya, kalau memanglah ada rencananya, maka tidak bisa juga Allah ampuni dengan sebab kita melakukan satu kebaikan tadi, kecuali benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beliau ini cuma sekali, mohonlah berulang-ulang mengerjakan dosa tersebut. Nah, ini belum bisa atau tidak dapat diampuni dengan melakukan sebab kebaikan-kebaikan tadi. Paham tak? Yang ini yang kedua, cara Allah mengampuni dosa. Yang ketiga, ada lagi cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa hambanya, yaitu dengan persyaratan yang berat, seperti dosa orang yang zalim terhadap rakyatnya. Ada umpamanya pemimpin zalim kepada rakyatnya, itu berat syaratnya. Selain dia bertaubat kepada Allah, bertaubat dalam arti menyesali dia sudah melakukan satu kezaliman, bercita-cita tidak akan mengulangi lagi, cita-cita tidak mengulang lagi. Nah, selain itu, makanya dosa ini dosa dengan makhluk, dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan Allah cukup kita bertaubat. Tapi dosa dengan makhluk, selain kita bertaubat, nah kita harus memperbaiki diri kita kepada makhluk tersebut. Di sini orang yang zalim terhadap rakyatnya, nah, selain dia bertobat kepada Allah, dia harus minta maaf. Minta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi. Berat kan? Berat tak? Berat. Kita datangi per orang, letih kita kayak mereka. Benar. Makanya nama rakyat dia umpamanya kayak presiden se-Indonesia nih. Kalau dia zalim, minta maafnya kepada rakyat Indonesia se-Indonesia nih. Cuma cukup video kan. Nah, siar apa namanya di TV cukup, benar. Aneh. Mudah. Kita jadi PRT umpama zalim juga. Datangi rakyat yang kita zalimi. Datangi minta maaf. Ini berat. Berat. Korupsi kata beliau, mencuri, khianat, durhaka pada orang tua dan lainnya.
Nah, ini perlu syarat yang berat agar taubat kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa ini bisa diampuni oleh Allah apabila pelakunya minta halal terlebih dahulu kepada orang yang berkaitan dengannya. Ini. Dengan siapa kita zolimi, datangi minta maaf. Ustaz, kau ditawagi orang siapa-siapa yang pernah aku zolimi. Nah, ditawagilah siapa-siapa, kan saking banyaknya. Atau umpama orang yang kita zolimi ini meninggal. Apakah kita perlu datang ke kuburnya minta maaf? Nah, dia usah. Ulama kita menjelaskan, orang yang pernah kita tipu, orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, tidak ada lagi. Cukup kita minta ampun kepada Allah dan minta halal kepada orang tersebut dengan menghadiahkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Contoh, dahulu ketika kita masih muda, umpama kita pernah mengambil harta orang lain. Pernah ngambil harta orang lain. Sekarang kita mengetahui bahwa itu dosa. Kita ingin bertaubat. Mendatangi orangnya, dia pecagi. Umpama orangnya didiagi atau orangnya meninggal kan. Nah, cukup deh. Kita punya harta, sedekahkan. Masuk ke kas masjid, ya Allah, pahala kau sedekah nih aku hadiahkan kepada orang-orang yang hartanya dahulu pernah aku ambil. Aneh. Siapapun orangnya, karena umum kan, kepada orang-orang yang hartanya dahulu pernah aku tipu. Nah, siapapun, Allah lebih mengetahui. Dia usah sebut si A, si B, si C kan, letih kayak nyebut benar ya? Letih kayak nyebut awak banyak kan 5, 6 orang, ini puluhan orang nama diingat lagi siapa kan? Cukup ya Allah, pahala aku berwakaf, aku berhadiah ke masjid ini atau ke sedekah ini, aku hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang dahulu hartanya pernah aku ambil. Atau umpama kita baca Fatihah, kita baca Qul huwa, tahu Qul huwa? Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita baca suratul Falaq, kita baca surah An-Nas atau yang lain. Hadiahkan ya Allah, pahala bacaan aku ini aku hadiahkan kepada orang-orang yang pernah aku zalimi. Ya Allah, pahala bacaan aku ini aku hadiahkan kepada orang-orang yang pernah aku zalimi. Insya Allah. Cuma jangan sekali enggak. Jangan sekali. Inilah baca sekali Fatihah, lupa diagi. Usahakan setiap saat. Sudah sembahyang maghrib mau makan, baca. Setiap selesai maghrib baca, hadiahkan. Insya Allah dengan kita memberikan pahala kebaikan kepada mereka, maka mereka akan memberikan kemaafan kepada diri kita yang notabene pernah menzaliminya. Ini caranya agar dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk tersebut tidak menyulitkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya apa? Dengan ada hubungan dosa kita dengan makhluk, itu akan menghambat, akan memperlambat, menyulitkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Hutangnya berat. Benar ya? Berat hutang. Dan kita yang menghutangi berat juga. Dia diberi kawan, tidak dihutangi seperadi. Benar ya? Cuma mau diberi, dihutangi, susah juga nagihan. Macam-macam alasannya.
macam-macam alasan. Kadang-kadang maaf kadang kita yang ginagih, kita yang menghutangi dikeruci olehnya. Kita beri hutang kan, kita minta, lagi ya, kita kena keruci. Kira-kira nggak kepala dia. Susah hutang. Makanya Rasulullah dulu ketika ada jenazah ingin disolatkan, beliau nanya, apakah ini jenazah ada hutangnya? Kata sahabat, ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Dia tenang. Kenapa? Ada hutangnya. Terkecuali ada di antara sahabat yang menjamin hutang orang tersebut, baru Nabi kita mau menyolatkan jenazah tersebut. Berat. Makanya kan dalam Al-Quran ada satu surah namanya Al-A'raf. Benar tak? Ada kan suratul Al-A'raf. Itu kata ulama satu tempat antara neraka dan surga. Al-A'raf ini. Yang tukang isinya, penghuni Al-A'raf tersebut diantaranya adalah orang yang ketika meninggal dunia masih mempunyai hutang. Itu sementara Allah tempatkan mereka di Al-A'raf. Cuma dia selamanya sementara situ. Artinya nanti Allah putuskan apakah si fulan ke neraka atau ke surga, tergantung dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu hutang kita dengan makhluk. Hutang kita kepada Allah. Dahulu ketika masih muda kita sering meninggalkan salat, sering meninggalkan puasa. Masuk bulan puasa kita tidak pernah puasa. Kadang-kadang puasanya ngambil ujung ke ujung ngambil hari pertama ke hari terakhir. Dia mentanyakan kawan, puasa ujung ke akhir kan? Kudu gendak mah. Benar, tengah-tengah belum. Tengah kosong. Sekarang kitalah belajar. Kitalah mengetahui bahwa itu kewajiban yang mesti dibayar. Nah, selain kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, agar taubat kita tersebut diterima oleh Allah, maka wajib bagi kita untuk membayar hutang kepada Allah. Hutang sembahyang, hutang puasa, wajib dengan cara mengqadha. Paham tak? Ini cirinya kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, bayar. Ustaz pulah lupa. Saking banyak sembahyang aku tinggal lah. Yang penting ada niat ingin mengqadha, ingin membayar. Umpama yang sering kita contohkan kan kita ada qobliyah, ada ba'diyah kan. Artinya ada sholat sunat rawatib. Nah, kalau kita masih muda dahulu, banyak tertinggal keparduan seumpama sholat 5 waktu, maka boleh kita ganti sunat rawatib, qobliyah, ba'diyah dengan qadhaan. Umpama selesai azan Isya, kan kita sholat qobliyah Isya 2 rakaat, benar ya? Nah, kita ganti dengan sholat fardu Isya. Sholat fardu Isya 4 rakaat. Sembahyang Isya kita kan adaan. Selesai Isya kan ada sunat ba'diyah. Nah, kita ganti dengan sholat fardu juga. Umpama zuhur boleh, asar boleh, maghrib boleh, subuh boleh. Terserah kita. Kira-kira mana yang banyak masih kehutangan? Bayar. Prioritaskan yang banyak tadi.
Ramadan ialah dahulu ketika masih muda kita sering meninggalkan fardu Ramadan. Nah sekarang seminggu 2 kali Senin Kamis niat qada Ramadan, serta puasa sunat hari Senin boleh. Cuma kata ulama niatnya yang fardu dulu. Umpama kan besok hari apa? Rabu, Kamis kan? Rabu, Kamis. Nah, Kamis ini kita puasa. Sambil mengqadha Ramadan kita dahulu. Qadha niatnya sengaja aku puasa esok hari mengqadha fardu Ramadan. Nah, niat. Umpama pas kebetulan hari Kamis serta sunat hari Kamis boleh. Sah. Cuma dengan catatan wajib dulu. Jangan pagi esok aku puasa sunat hari Kamis serta qadha Ramadan. Ya salah niatnya. Jadi yang wajib dulu, besok aku puasa mengqadha fardu Ramadan serta sunat hari Kamis boleh. Tambah dengan sunat lain boleh, tidak masalah. Itu caranya kalau kita ingin benar-benar bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Ketinggalan kefarduan yang dahulu kita tinggalkan, kita ganti, kita bayar. Itu tandanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tak? Ini. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni dosa hambanya. Tapi dengan syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini. Mengucap 2 kalimat syahadat. Cara pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, yaitu pada dosa-dosa makhluk yang berakibat syirik. Ini. Dosa seperti ini tidak cukup hanya dengan istighfar, tidak cukup hanya dengan menyesalkannya, ataupun hanya dengan berbuat kebaikan-kebaikan saja. Akan tetapi ia harus kembali untuk memperbaharui syahadatnya, menyekutui Allah. Maka ini yang sering kita sarankan kepada jamaah. Kan kita kadang-kadang tidak sadar kalau kita sudah melakukan syirik kepada Allah, baik dengan ucapan, sering mungkin kita mendengar, atau kita sendiri pelakunya, kafir kenijang. Pernah ada ngomong ya, kita mengkafirkan orang lain karena lah biasa kan. Lah biasa kenapa? Mungkin dahulu ketika masih anak-anak sering dengar orang tua menyebut kafir kerajaan kan. Itu sudah kufur kita yang mengkafirkan orang lain. Nah berarti kita mengkafirkan diri kita. Ini dengan ucapan. Benar kan? Tanpa sadar kan? Kita anggap itu hanya sepele, tidak apa-apa dengan iman kita. Padahal itu sudah memurtadkan diri kita, nyebut kafir. Jika kita umpama mau sholat sebelum berwudu syahadat dahulu, atau ketika kita sadar kita sudah mengucapkan kalimat kafir tadi, ucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Berislam kembali, karena kita telah keluar dari Islam. Sama, maaf nih, kita mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain. Kita mengucapkan selamat kepada pemeluk agama lain. Itu kalau pengucapan tadi
dengan tujuan memberikan keselamatan kepada mereka, dalam arti kita senang, kita meridhoi agama mereka, ini sebagian besar ulama-ulama kita mengatakan kufur. Paham? Kufur kita. Wajib ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini. Cuma ada ulama mengatakan, umpama kita berwudu kan, bersuci setelah itu kita murtad masih aneh sudah berwudu dan tidak ada sebab-sebab yang membatalkan wudunya. Seperti apa? Mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur, seperti tidak tidur, tidak gila, tidak bersentuhan kulit dengan yang bukan mahramnya. Ketika dia berwudu tadi, dia murtad. Kemudian dia masuk Islam kembali, ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kata ulama, wudu yang pertama tadi, wudunya ketika dia masih Islam, kemudian murtad, Islam lagi, maka tidak batal wudunya. Paham tak? Bingung kita, Pak? Tidak batal, walaupun dia murtad. Cuma murtadnya sebentar. Artinya apa? Ketika dia kembali ke Islam, wudu tadi belum batal dengan sebab-sebab yang membatalkan wudu. Tapi malah batal, masuk Islam lagi, jelas wudu kan, langsung sembahyang wudu. Ini. Jadi kalau dia murtadnya dalam keadaan bersuci, kemudian masuk Islam lagi masih berwudu yang tadi belum batal, maka boleh dia berwudu. Boleh dia sholat tanpa wudhu kembali. Paham, Pak? Nah, ini ulama kita mengatakan seperti itu, boleh. Nah, jadi yang keempat ini, kata Imam Ghazali, harus dengan memperbaharui syahadatnya agar dia mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berwudhu, ucapkan syahadat. Takutnya apa? Mungkin ada ucapan kita, mungkin ada perbuatan kita, mungkin ada i'tiqad hati kita yang membuat kita keluar dari Islam tanpa kita sadari. Ini. Nang wudu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Atau nang tidur, mau tidur kita, ucapkan syahadat. Takutnya apa? Pas kita tidur meninggal dunia. Nah, jadi meninggal dunia dalam keadaan Islam. Takutnya apa tadi? Mungkin ada ucapan, ada perbuatan, ada i'tikad yang bisa membuat kita murtad. Ini mungkin tradisi kita dahulu, orang-orang tua dahulu ada istilah malet. Tahu deh? Malet. Istilah kepon. Pernah dengar kan? Malet jam, kepot naah. Ini kalau kita mengitikadkan kupi tadi, kupi sih ya, malet jam kupi nah, lah kepot nanya kan? Tak tahu umpama kebetulan terjadi dapat musibah kita, jatuh dari motor umpama atau apalah. Tadi mulajang konyoroh malet. Naibah gibatannya malet dapat musibah. Nah, kalau kita mengiktikadkan gara-gara dek malet itu kita dapat musibah, berarti kupi tadi atau sesuatu yang kita dek malet tadi memberi kekuatan. Berarti kita sudah syirik. Cuma untuk sekarang ini mungkin anak-anak kita tuh ditahu istilah malet ya, kepon ya. Kenapa? Karena sekarang jarang sudah kan, jarang.
Tapi kalau ada, hati-hati. Jangan sampai kita mengiktikadkan sesuatu benda itu memberi bekas atau kekuatan. Minum obat, kita sakit nih. Sakit, minum obat. Ngomong kita, nasihat boy, alhamdulillah, kau makan pel dah. Kau minum obat deh, sehat. Kalau kita mengucapkan kalimat minum obat tadi, artinya dengan sebab karena kita minum obat sembuh penyakit kita, obat tadi yang menyembuhkannya, maka kufur. Paham? Jadi obat itu cuma sebab deh, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dek malet tadi dapat musibah sebab deh kebetulan. Memang dalam takdirnya kita sudah kena musibah saat itu. Itulah caranya syaitan menggelincirkan iman seseorang. Tidak sadar kita, tidak sadar. Makanya agama ini, apa bahasa kita, tidak bisa dijadikan mainan. Apalagi masalah keimanan kita. Hati-hati. Dalam ilmu fikih kan ada beberapa masalah yang ini tidak bisa dianggap sebagai mainan. Contoh, seorang suami mengucapkan lafaz cerai atau talak. Ini hati-hati. Jangan sekali-kali seorang suami mengucapkan kalimat tersebut. Walaupun membahas kita bangke ingil-ingil kayak kawan, bini di rumah, dek tahu kisah pun bini dah. Kita ingil-ingil di warung, kayak kawan, menyebutkan kalimat cerai atau talak, maka jatuhlah talak. Pak pulang ke rumah, mengumpuli bini tanpa mengucapkan kalimat rujuk, maka dia sudah berzina. Dan ini walaupun tidak ada niat, cuma dengan kalimat soreh ki ko talak, umpamanya ngomong ke bini ya, jatuh ulah pada ingel-ingel ki ko talak, jatuh walaupun dia niat, cuma dengan kalimat cerai atau talak. Tapi kalau dengan kalimat sindiran, ini membutuhkan niat. Laki umpama ngomong ke bininya, "Gi laki pulang ke rumah mak kino." Paham tak? Kan dia ngomong cerai, talak kan? "Gi laki pulang ke rumah mak kino." Cuma ketika dia mengucap kalimat tersebut dalam hatinya mentalakkan bini, maka jatuh talaknya. Makanya agama itu tidak bisa dijadikan mainan. Tidak bisa. Jadi baik masalah fikihnya ataupun masalah tauhidnya, yang sampai kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang keempat kata Imam Al-Ghazali, cara Allah mengampuni dosa seorang hamba yaitu dengan memperbaharui imannya ketika dia mengucapkan kalimat yang menyekutui Allah, atau ketika dia melakukan satu perbuatan yang menyebabkan dengan perbuatan dia tersebut dia keluar dari Islam, atau dengan keyakinannya, iktikad dalam hatinya bahwa dia sudah menyekutui Allah, maka dia harus kembali ke kembali ke Islam dengan memberi kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah caranya Allah memberi pengampunan kepada orang tersebut. Maka tidak berlaku saat itu dia bertaubat kepada Allah, ucap astaghfirullah. Tidak perlu dia melakukan suatu kebaikan. Kenapa? Tidak ada manfaatnya kecuali hanya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, para jamaah rahimakumullah, inilah cara Allah memberikan pengampunan kepada makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya yang berbuat dosa. Pertama, dengan cara cuma-cuma.
Yang kedua dengan melakukan sebab. Yang ketiga yaitu dengan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membutuhkan syarat-syarat taubat. Yang keempat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan namanya Al-Ghaffar, maka sebanyak atau sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita ingin kembali sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menerima taubat hamba-hambanya tersebut. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, segala dosa kesalahan yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Ghaffar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wat taufiqa wal hidayah wal istiqamata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.